Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya, kita beragama meyakini adanya Tuhan. Bagaimana cara meyakininya? Apakah kita merasakan bahwa dunia ini mengatur semuanya adalah Allah? Atau kita punya wilayah tersendiri untuk mengatur kehidupan ini? Ini persoalan. Nah, di sini ada dua hal pemahaman garis besar antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tegas, mereka kelompok rasional. Allah tidak melakukan intervensi terhadap makhluknya. Sebagai konsekuensi dari dia menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat. Artinya ketika Allah menyuruh demikian, maka manusia harus diberi kebebasan untuk memilih. Ini kan logika besar. Logis kan? Masuk akalkah ketika segalanya sudah ditentukan oleh Allah, lalu Allah menyuruh untuk memilih? Umpamakan tanganmu diikat, kakimu diikat, dilemparkan ke tengah lautan dan diperintahkan supaya jangan tenggelam. Adil nggak kira-kira? Ya dibuka talinya dong, supaya dia berusaha untuk berenang. Ketika sudah terikat, apa artinya menyuruh kita jangan tenggelam? Itu pemikiran Mu'tazilah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Secara logika kokoh kok ini. Jadi Allah itu menciptakan manusia diberi kekuatan, diberi perasaan, diberi hati, diberi logika, diberi kemampuan berupaya, berbuat, memilih dan sebagainya. Nah, tinggal Allah mencatat, menonton, baik, nih pahalanya, jahat, nih dosanya, seperti gitu aja. Tetapi Mu'tazilah ini terbentur ketika menghadapi teks Al-Quran itu sendiri. Iya kan begitu? Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan menakar segala sesuatu. Dan mereka tidak punya hak untuk memilih. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Wallahu fa'alul lima yurid. Ya, tu'til mulka liman tasha, man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha. Tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Tahdi man tasha wa tudillu man tasha. Ini kan menghadapi hal yang semacam ini kan coba gimana cara mengkompromikannya. Nah, makanya lalu ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah sehingga secara teori supaya bisa masuk ada qada mubram, ada qada ghairu. Ya ini kan logika manusia. Sesungguhnya Jabariyah itu sendiri adalah secara tekstual dia berpegang kepada Al-Quran dan tak terbantahkan. Sesungguhnya mah semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas ketentuan Allah, dan kita hanya menjalaninya. Waduh, ini cilaka, ini berarti fatalisme nih. Fatalisme nggak kalau begitu? Fatal kan semuanya. Tetapi juga saya akan berkata kepada Anda yang rasional bahwa Anda mempunyai hak pilih. Namamu siapa? Lahirnya di mana? Tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa? Keluar dari perut siapa? Sampai nanti kamu matinya di mana? Ternyata Anda tidak pernah diikut sertakan. Ini realita. Sehingga metabolisme, kerja fisik kita, darah mengalir, jantung berdegup, paru-paru berkembang kempis, keringat yang keluar, rambut yang memanjang, itu semuanya kita tidak pernah ikut serta. Kita semuanya terima beres. Ini kenyataan sesungguhnya. Ini sebuah misteri sesungguhnya. Dan ini tak terselesaikan. Sampai sekarang konflik pemikiran itu belum bisa terjawab. Dan masing-masing kokoh pada pendapatnya. Dari sisi yang lain, ketika saya adalah dalam netralitas saya, malah saya semakin mengagumi Allah. Hebat banget Allah ini. Jadi logika konflik itu dibuat oleh Allah supaya seperti itu. Dari situ muncul dinamika Islam dalam hal berpacu dalam pemikiran, berpacu dalam berdakwah, dalam berorganisasi, membuat tatanan sosial, dan semua itu dibuat seperti itu. Jadi Allah itu maha cerdik. Kenapa Allah bicaranya itu aula mastumun nisa, yang berakibat penafsirannya berbeda-beda. Ada yang bilang batal,
wudunya? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang tergantung. Bisa nggak Allah bicara dengan bahasa yang tuntas? Apabila engkau bersentuh, salaman, disengaja atau tidak disengaja, tanpa aling-aling, kan gitu. Ada syahwat atau tidak ada syahwat, berakibat wudumu menjadi batal dan harus wudu lagi. Bisa beli bisa ngomong konon? Bisa kan? Lah kenapa? Kenapa Allah itu? Jadi saya paham, hebat juga. Supaya menimbulkan dinamika dalam kehidupan ini. Jadi ujung-ujungnya ya, si resi ngomong batal ya los wudua, si beli batal ya langsung sembayang, sing tergantung takon nih si nyawat beli waktu ngomeka, beli ya wudu langsung sembayang. Jadi di penghujungnya seperti itu, memang dibuat seperti itu supaya inilah kehidupan, inilah kehidupan, bahwa suku bangsa dibuat bermacam-macam, bahasa dibuat bermacam-macam, akidah dibuat